sedang ingin mencari teman atau menjinakkan. Jadi jatuhnya dia salah satu manusia yang sudah lama mati. Cuman masalahnya dia masih, karena dia udah paham kali, jadi kematian dia tidak menganggap dia mati. Oke, kenapa? Kamu kenapa? Oh no. Sosok itu Pelaku, jadi pelaku ngelempari kotoran anjing ataupun kotoran kucing gitu. Aku nggak tahu jelas itu kotoran anjing atau kotoran kucing. Cuman jelasnya kayak gitu. Kayak kotoran ditutupin ya. Jadi aku waktu dia masuk aku ngerasakan bau tai. Bau tai. Pantas kau Memang bilang dia tadi. ngerasakan waktu aku megang di bagian sini Akmal, waktu dikendalikan dia aku dapat pandangan itu. Ada yang lain mah? Dan yang abang bilang tuh, terus aku lihatnya dia dibuang ke kayak jurang. Iya, oke. Itu kejadian cukup lama. Tapi kasusnya baru sekarang. Baru dia tuh. Karena bangkai sama tai ini campur. Iya sih. Aku ngerasa ada sukma yang udah kena tarik. Karena bagian dari aku teman halus ngasih kabar bahwa salah satu dari teman kau sukmanya udah terkunci, tapi dari jalur situ. Aku nggak tahu situ siapa, mungkin Nyok atau siapa di situ. Karena ada kuncian di belakang aku lepas satu nih. Nyok kan yang dari tadi ini? Iya, Nyok. Ya kan? Nyok apa yang dirasain mana sih Nyok? Enggak, dia itu terobsesi ini apa? Jadi kesurupan itu dia kayak pengen gitu. Jadi kuncian dia lengah. Terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin Awe Horor akan melanjuti di part kemarin karena kemarin kita sempat mundur di pertengahan. Mungkin kita akan lanjut atau menggali lagi dekat sana. Kemarin pas selesai kita melakukan, karena kita mundur itu katanya Bang Riko ngerasain kata energi yang sangat kuat atau banyak juga gangguan di belakangnya, Bang Riko ya? Oke, mungkin kita langsung aja, nggak perlu berlama-lama. Kita nggak tahu juga apa yang terjadi nanti di dalam. Intinya jangan lupa like, komen, dan subscribe, share sebanyak-banyaknya teman kalian. Support kami terus untuk 100k dan seterusnya. Oke, let's go. Oke, mungkin kami udah masuk lebih dalam lagi. Jadi yang aku rasain pertama masuk udah energi penolakan yang sangat keras yang aku rasain. Dan membuat kayak di bagian dada sesak sama di bagian punggung sama kepala ini berat. Itu yang aku rasain padahal baru masuk gitu. Kalau lebih ke mual ya? Kalau dari Akmal? Lebih ke mual. Kalau aku ngerasakan awal baru masuk itu banyak pandangan-pandangan yang udah masuk ke dalam pandangan aku. Posisi tadi waktu berdiri pun di sini itu dekat lah aku di sini. Iya. Terus tuh ada orang di sini.
Nah, jadi pas lah mungkin di belakang Amal sejengkal itu ada orang, tapi orang itu orang halus. Iya ngerti. Posisi rambut panjang, nggak berbaju, memakai bagian celana itu hitam tapi pendek aja kayak kolor gitu. Oh, kolor Tapi itu. ngadapnya ke sana lagi kayak gini. Hah? Dia nggak menghiraukan kita, cuman sini dia tadi ngadapnya ke sana. Sekarang udah hilang. Nggak tahu itu apa maksudnya dia ya. Karena posisinya dia pun tidak merasa terganggu, kayak suatu petapa gitu. Dia pun kayak membelakangi kita berarti ya? Antara petapa sama bangsa halus yang menjaga jalannya. Seperti itu. Yang kedua, di sini pun banyak makhluk yang energinya pada nembak, cuman di bagian atas. Dari bagian atas lah. Atas pohon. Banyak malam ini yang aku lihat posisi barang-barang yin, barang-barang atau mereka mempunyai suatu perhiasan itu terangkat semua, cuman halus. Biasanya kan ada di posisi dimana posisi kita itu mereka menyembunyikan barang. Iya, iya. Cuman di sini posisinya mereka mengeluarkan itu semua. Seperti menunjukkan gitu ya. Menunjukkan berarti ya. Jadi kenapa nggak ada? Banyak sosok juga di sini. Terutama juga ini sosok tadi di sini tuh bagus digali, cuman mungkin buku gambar nggak ada. Tadi kayaknya udah dimasukin. Tapi di sana buka nggak? Buka tas nggak? Buka tadi ya. Masih ada bang. Hah? Masih ada buku gambarnya. Aku bawa sini tadi aku bawa kamera di atas masih ada gambarnya. Buku gambar di atas itu. Di atas mungkin. Nggak ketemu. Bang Jun udah ngecek kayaknya tinggal di situ lah, di sana tuh paling. Ya pasti udah disiapin gitu kan, jadi tinggal di situ. Cuman memang tadi buku gambar aku lihat di kamar nggak ada lagi. Emang ada? Udah dibawa di dalam Karena yang ada buku lama. Di dalam tas kok. Itu siapa yang pergi? Bang. Bang Jun sama Lana. Ya udah. Oke. Kita lanjut. Tapi kalau memang nggak ada, aku akan mensketsakan secara mulut aja ataupun pergerakan gitu, ataupun menggali. Nah, jadi sifatnya tuh gini. Oi. Buku gambar yang ada kami ambil balik ke rumah. Nggak usah, lanjut aja. Apa? Jadi aku agak menarik sama sosok yang ini. Oh, yang betapa ini. Cuman kan kalaupun kalian ingin membaca dia, ya coba dengan tenang, terus pakai pergerakan dengan teman halus. Dan buat kalian yang nonton, ya semoga aja cukup peka. Iya, betul. Karena di sini mungkin ketika kalian nonton, energi di sini tuh cukup keras. Semuanya terbaca. Pokoknya dia tuh orangnya kurus, nggak terlalu kurus, tapi kurus. Terus rambutnya itu ngerumbai, dia begini pas gini, ngerumbai. Oke, betapa gini berarti. Mukanya itu udah tua kali. Muka tuh. Terus dia ngadap ke sana, posisi dia memakai celana itu bawahan kayak celana kolor gitu, cuman hitam nih. Hitam itu kita tidak tahu dia menyimbolkan apa, ataupun antara dia tersangkut gitu, manusia yang mempunyai suatu keilmuan hitam tapi tersangkut, tapi dia tidak merasakan. Kalau tersangkut pun aku ngecek tapi tidak ada rasanya dia nih gitu. Iya, kayak biasa aja gitu ya, tenang ya. Mungkin sampai dipegang sama kayak mana ya bro? Tapi pegangnya tuh malah halus bang, tembus itu. Cuma nanti juga posisi jikapun kami tidak mensketsa di sini, kita akan mensketsa di luar gitu. Jadi pasti kalian juga akan ngelihatnya. Nah, jadi berarti posisi di sini kalian harus ikut dengan alur dia gitu, agar nampak dianya gitu. Itu aja sih. Tadi waktu
kalian di sana, Iya. kan kami duluan sampai sini. Aku disuruh ke depan jalanan itu. Jadi ngadep ke sini. Posisi ngadep ke sini itu aku ngelihat ada sesuatu yang mengintip. Gitu. Sama yang dia yang lagi duduk ini. Gitu. Dia ngintip di pohon. Cuman masalahnya aku masih belum pastikan itu dia atau enggak, tapi rambutnya sama karena dia nongol gini. Oh, berarti ngintip gini dia ya. Gitu. Dari aku sampai di situ. Ada sesuatu yang akan kubahas, cuman aku nunggu dari kalian nanti baru aku jelasin. Ada kok dapat Mal. Udah ketutup. Jadi yang aku rasain di sini ketutupnya karena posisi dimana dia nih yang aku bilang tadi. Iya. Sosok laki-laki itu, dia laki-laki. Sosok laki-laki itu memagnet pandangan kalian untuk ikut ke dia. Tadi kan aku bilang berusaha untuk ikut sama dia, tapi nggak tahu kenapa bisa langsung ikut ke dia gitu. Coba aja aku mau ngerasakan rasanya. Aku mau Nanda merasakan pandangannya. Tapi untuk yang awal aku mau rasakan lah rasanya dia. Yang abang aku lah kayak langsung dapat. Stop. Aku minta engkau ngerasakan pandangan ke Nanda. Yang aku rasain dari yang kuliah itu, aku ngerasa kayak suatu kesesatan, tapi Apa? Suatu apa? kesesatan Stop. Itu Nanda pandangan. yang aku rasain loh. Aku minta engkau ngerasakan dia. Coba. Pelan-pelan. Terus ikuti apa yang kau rasakan. Kayaknya rasanya rasa ini udah ditangkap dengan salah satu dari kita di sini, atau dua atau antara 3 orang. Cuman kau yang paling dekat. Pas soalnya di belakang. Apa? Kayak nggak bersalah, gimana sih bilangnya, dia nggak ngerasa kalau dia itu salah. Itu pandangan. Aku ngerasanya gitu. Rasa, kalau kopi itu kau bisa ngerasain tuh manis dan pahit dan tawar. Itu maksud aku. Ketika kita menggali dia, yang kau rasakan itu apa? Susah sih kalau dari diri aku ya. Terus? Kalau sesak, wajar. Siapa tadi yang muntah? Yang mau? Riko. Rasanya itu enek. Ketika kita ingin merasakan dia, badan dia itu bau. Yang kedua itu seperti kayak kayu yang udah kena basah, lapok. Nah, ketika kita ngelihat itu, tambah kayu itu ditambah lagi dengan hal-hal yang menjijikkan. Jadi mual. Makanya aku bilang ketembak dengan salah satu atau 2, 3 dari kita. Mual gitu. Yang aku rasain dari tadi. Mual. Itu dari dia. Iya. Makanya aku tadi megang ke engkau untuk mungkin jawaban itu engkau udah ada. Cuman kan masih bingung. Nih, biasanya kan mual kan mau masuk. Tapi ini kan merasakan suatu hal yang dimana posisinya dia itu rasanya dia. Nah, di situ kita dapat menggali kenapa badan dia sampai bau. Yang kedua, kenapa badannya sampai rapuh. Gitu. Dan aku sambungin pandangan tadi. Ada salah satu udah disebutkan sama si Akmal. Cuman aku mau kok gali lagi pandangan itu. Jadi aku dari tadi diam untuk mencoba menggali sosok
ini laki-laki ini. Yang aku dapat dia kayak mengambil suatu keilmuan. Oke. Suatu keilmuan itu yang kayak dia harus netap di situ berhari-hari atau bisa dibilang berbulan bertahun-tahun gitu. Jadi itu yang membuat kayak diri dia tuh seperti kayak kena hujan pun dia kayak nggak boleh kemana-mana, tetap di situ. Itu pun yang aku dapat dia kayak disuruh dari salah satu orang juga untuk mengambil keilmuan. Salah satu guru gitu. Ya, salah satu guru untuk mengambil keilmuan yang bisa dibilang cukup tinggi sih. Itu yang aku dapat dari pandangan aku. Oke. Ada hal yang paling sulit waktu kita pertama ke sini. Iya. Kita di depan kan kita juga ngeliat ke sini. Dia tuh belum ada. Pas Kenapa sekarang waktu kita mau melanjutkan episode ini iya, untuk maju menggali, nampak dia muncul gitu. dia muncul. Gitu. Ini kepala aku langsung kayak Posisinya pun di sini bahwa keilmuan dia itu mungkin kita nggak bisa seuzon. iya betul. Cuman aku waktu bilang ke Akmal rasakan, tapi dia ngambil pandangan. Pandangan. Yang nembak pandangan. Iya. Memang yang ku dapat ilmu negatif. Iya, ilmu yang nggak bagus sih. Dan aku teringat dengan pandangan yang disampaikan mereka-mereka ini. Iya. Itu sudah sering dulu terjadi di generasi kami. Cuman nggak tahu kenapa bisa kalian jumpa di generasi kalian. Seperti itu. Ya mungkin kita udah menjelaskan dan alhamdulillahnya rupanya buku gambar terjatuh. Iya, terjatuh. Ya. Alhamdulillah Oke, kita jumpa. mungkin kita masuk sesi Sketsa ya? sketsa di mana posisinya kita langsung bisa lihat semuanya. Oke. Sambil nunggu AW sketsa mungkin kita break dulu sebentar. Jangan, intinya kalian pantau terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Betul. Jangan nontonnya setengah-setengah karena ada part 2-nya juga. Ini udah mau 20.000 loh guys. Ayo dukung terus Oke. sampai 100k. Kita break dulu sebentar. Oke, mungkin Awe udah menyelesaikan Itu Bang Jun bantu sketsanya. lah. Tolong Pakai kain. bantu backup Yang Bang punya Jun dulu. kain. Hah? Nyok ya? Sabar bang, sabar ya. Netralin aja dulu. Anyo. Oke, mungkin Awe udah selesaikan gambarannya. Sosok yang kami bicarakan dari tadi. Yuk. Mungkin kita akan habisi waktu di sini. Iya, betul. Dengan dia karena dia tersambung dengan beberapa sosok yang keras di sini. Iya. Jadi ini sosoknya. Oke. Lihat engkau. Jadi ini sosok ini rambutnya udah panjang, aku bilang ngerumbai gitu. Iya. Nah, terus bisa dibilang ini badan udah kurus, cuman posisi dia sekarang berada di belakang situ. Pindah lagi. Bener, dia di belakang situ. Iya, kenapa? Aku dari tadi jongkok di sini, aku nengok sana. Oh, dia ngasih sinyal gitu. Kayak ada sosok yang ngasih sinyal, rupanya dia. Gitu. Iya. Iya. Udah jalan nih.
Dan waktu abang menggambar pun atas ini ada yang loncat bang, sosok hitam besar. Dia dari sini ke sini. Oke, aku jelasin. Ini sosok. Ketika aku gambar, pertama nggak ngasih. Ya. Nah, satu pagar itu bisa menggambar dia. Cuman gangguannya cukup lama. Dua pagar udah mulai sedang. Ketiga pagar, Bang Jun datang, dia kesal. Dia makin sulit untuk mengganggu. Jadi yang pertama diserang pagar yang ketiga, bukan pagar yang pertama, bukan pagar kedua. Baru ke dua, ke satu. Makanya Bang Jun tadi dupa itu yang dibawa itu marah tuh, karena itu kan harum. Itu ngebuat dari leluhur itu pada backup semua, jadi biar nggak lama gitu. Ya, tapi alhamdulillah selesai. Terus dia tersambung dengan beberapa sosok kuat di sini, dan dia sedang ingin mencari teman atau menjinakkan. Jadi jatuhnya dia salah satu manusia yang sudah lama mati. Cuman masalahnya dia masih, karena dia udah paham kali, jadi kematian dia tidak menganggap dia mati. Ya, itu yang mau aku bilang. Kayak orang yang mati meninggalkan suatu hal yang ilmu negatif, cuman udah parah kali. Ya. Terus jadi jatuhnya dia seperti kematian itu hanya tidak menyentuh hal kasar aja. Dia udah mati, cuman dia nggak ngerasa dia mati. Karena dia udah paham tentang sukma. Pokoknya udah dalam lagi. Ya, Kita lebih bawah lagi gitu dibanding dia. Dan dia tidak ingin diganggu karena dia lagi menjinakkan sosok yang di situ. Gitu, yang cukup besar badannya. Makanya tadi yang kau bilang dia kayak nggak menghiraukan kita itu, karena dia yang kau bilang tadi kayak menjinakkan sosok itu. Iya, itu gambar Tolong. Makanya aku tadi, dan kita balik ke flashback ke awal ya, menit ke awal yang aku bilang malam ini aku ngerasa barang terangkat semua. Terangkat semua ya. Barang halus terangkat, rupanya dia yang ngeluarin. Gitu, rupanya dia yang ngeluarin. Dan ada salah satu sosok yang aku bilang di ujung sana besar, itu tinggal satu tuh. Jadi malam ini finishnya dia malam ini. Jadi ini kan udah banyak barang tuh terangkat, tinggal dia pergi cari tempat yang lain. Cuman satu ini gitu. Padahal dia udah cukup lah itu ngambil beberapa barang yang di sini tuh udah cukup. Makanya aku tadi lihat di sini tuh mana daunnya? Daun ini. Tuh ada barang tapi kayak kotak gitu. Punya jin gitu. Nah, itu udah terangkat juga. Makanya kita flashback lagi. Pertama dia ngeliatin. Nah, oke. Dia ngerasa kita tidak mengganggu dia. Makanya waktu kita kesini dia tenang aja. Dia diam aja gitu ya. Karena dia lagi fokus. Cuman semakin kita gali, beberapa makhluk sini kan udah ini nih. Udah dia ditundukin. Dan dia tidak suka kalau kita menggali. Karena awalnya dia tahu kita sama kayak dia ingin mencari suatu hal, ambil untuk pribadi. Cuman di sini pas dia teliti kita nggak kayak gitu. Kita mencari cerita gitu. Jadi dia agak kesal ya. Kesal, marah ya. Gitu. Dan bahkan bisa jadi targetnya berganti. Yang di sana nggak dipedulikan dia. Di sini. Tapi yang di kita ditarik dia. Gitu. Itu yang harus dijaga-jaga. Dan salah satunya yang pertama ngontak rasa. Bang Riko. Gitu. Bang Riko. Yang menggali rasa tuh parah. Nah, terus Nyok tadi. Bang Jun. Karena Nyok terobsesi dengan rasa kerasukan. Jadi dia mancing hal yang kayak gitu. Ini anaknya gampang nih gitu. Karena dia kayak udah paham lah kuncing-kunciannya. Ya nampaknya Akmal terkena gangguan dari sini. Kita nggak tahu dari mana. Boleh diajak ngobrol. Tapi sebelum itu aku mau tanya, apa ini sosok yang tadi atau bukan? Sosok liar bang. Liar. Lainnya. Oke. Ingat, sosok yang lain itu boleh diajak cerita. Tapi kalau bisa, jangan masuk. Dia cerita ke engkau jelasin. Karena kita menggali sosok yang ini nih. Yang keras ini. Oleng aku.
perempuan itu udah ngontak ke aku, man. Dia nangis. Perempuan kan? Aku ngerasain juga perempuan. Itu nak Akmal masukin. Oke, masukin bentar, nanti aku cari celah jeda untuk ngujuk dia keluar. Berdiri. Aku tahan. Sini. Oke, bisa berdiri kan? Oke. Kok bau kamu busuk kali? Kenapa nih? Ada masalah apa? Bisa cerita? Ada apa? Ada yang bisa dibantu? Kamu? Iya, kenapa? Kenapa? Dibuang. Oke, sekarang coba berusaha saya bantu pelan-pelan untuk berbicara dengan jelas. Sekarang coba berusaha berbicara dengan jelas. Oke, kenapa? Kamu kenapa? Dibunuh, oke. Masalah apa? Di jalan. Oh, ini cukup. Oke. Kamu mau pindah? Ya udah. Kami bantu dengan sebisa mungkin, tapi tidak menjanjikan itu. Insya Allah kami bisa bantu. Sekarang kamu boleh untuk keluar sebentar. Dan jangan lari dari lingkaran kami. Tutup dulu. Oke, Akmal, dia tadi mau langsung disambar dengan sosok liar yang cukup negatif. Makanya aku bilang di setengah sadarnya dia, aku minta dia tahan dulu. Aku berharap dia mendengar, dan alhamdulillahnya dia mendengar. Biar aku Gila. tarik. Jangan di sini, jangan ada yang di tengah sini. Kalau ini di samping aja. Ya, karena tadi dia mau langsung ini. Cuman aku ngerasa ada suatu hal yang cukup kejam, yang dimana posisinya aku bilang tadi kejam sih. Dia dirampok pembunuhan kan? Iya. Pembunuhan. Terus dia dibuang mayatnya. Kau tahu mayatnya dilempari apa? Dapat nggak? Dilempari. Nah, maksudnya dilempari Mayatnya apa dapat gitu? gitu. Atau dia ngasih ke aku aja, ke engkau enggak? Enggak dapat situ. Jadi untuk ngilangin jejak Sosok itu. pelaku, jadi ya? pelaku melempari kotoran anjing ataupun kotoran kucing gitu. Aku nggak tahu jelas itu kotoran anjing atau kotoran kucing. Cuman jelasnya kayak gitu. Kayak kotoran ditutupin ya. Jadi aku waktu dia masuk aku ngerasakan bau tai. Pantas kau Memang bilang dia tadi. ngerasakan waktu aku megang di bagian sini Akmal, waktu dikendalikan dia aku dapat pandangan itu. Ada yang lain, Bang? Dan yang abang bilang tuh, terus aku ngeliatnya dia dibuang ke jurang. Iya. Oke. Itu kejadian cukup lama. Tapi kasusnya baru sekarang. Baru dia tuh Karena lama. bangkai sama tai ini campur. Iya sih. Aku ngerasa ada sukma yang udah kena tarik. Karena bagian dari aku teman halus ngasih kabar bahwa salah satu dari teman kau sukmanya udah terkunci. Tapi dari jalur situ. Aku nggak tahu situ siapa. Mungkin Nyok atau siapa di situ. Karena ada kuncian di belakang aku, lepas satu nih. Nyok kan yang dari tadi ini? Iya, Nyok. Ya kan? Nyok, apa yang dirasain mana sih Nyok? Enggak, dia itu terobsesi ini apa? Jadi kesurupan itu dia kayak pengen gitu. Jadi kuncian dia lengah. Terbuka.
Ini bukan wilayah kalian. Kalian tidak bisa sesuka itu. Keluar.